warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi musabbitul qulubi wal abdan alladzi kana alaihi rasul mu'minin ma damatil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saudara hadirin hamba Allah, sidang Jumat yang sama-sama menghadap itu, kita telah sama-sama mengetahui bahwa ad-din an-nasihat, agama itu pada hakikatnya adalah nasihat, dan nasihat yang nyata-nyata bisa merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Itu adalah yang berkaitan dengan al-maut. Seseorang bakal berubah ke arah yang lebih baik manakala dia melihat ada nasihat di depan mata kepalanya sendiri, yaitu tentang sebuah kematian. Apa sebab kematian itu adalah merupakan sebuah nasihat? Sebab pada hakikatnya yang akan mati bukan dia saja, bukan orang yang ada di hadapannya saja, bukan mayit yang terbujur kaku di hadapannya saja, bahwasanya dia pun pada satu saat akan menyusul, akan mengikuti. Maka oleh karena itu alangkah berbahayanya kalau ada orang yang nasihat benar-benar ada di depan mata kepalanya sendiri, tapi dia tidak berubah ke arah yang lebih baik. Saudara hadirin hamba-hamba Allah, maka oleh karena itu ada 3 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, isma syita fa innaka mayyit. Muhammad, silakan kamu mau hidup sesuka kamu, sekehendak kamu. Apakah mau lempeng mau bengkok, apakah mau taat atau durhaka, apakah mau mengikuti syariat atau mengikuti hawa nafsu, masyita. Nasihat malaikat Jibril ini sudah barang tentu bukan hanya kepada baginda Rasul semata, tetapi kepada kita selaku umat dan pengikut beliau. Masyita, silakan. Tetapi fa innaka mayyit, maka sesungguhnya kamu itu nanti bakal jadi mayit. Bahasa dengan menggunakan lafaz mayyit ini adalah merupakan satu ungkapan yang sangat ekstrim. Sudah tidak lagi menggunakan kalimat fa innaka maut, nanti kamu bakal mati, tetapi justru yang digunakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul adalah fa innaka mayyit, nanti kamu bakal jadi mati. Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwa sifat daripada bangkit itu adalah bau. Jadi Lukasen bakal jadi bangkit, Nugelis bakal jadi bangkit. Fa innaka mayyit, dan kematian itu adalah merupakan penghancur dari berbagai macam kelezatan duniawi.
Kalau sudah wafat, maka bukan berarti akan mati, Pak. Yang dinamakan manusia hidup adalah untuk hidup. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu adalah mati untuk mati, Pak, bukan untuk hidup. Kenapa? Karena manusia hidup adalah untuk hidup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Loh, kenapa kok kalian jadi kufur? Kenapa kok kalian tidak berterima kasih? Kenapa kok kalian jadi durhaka? Padahal wa kuntum amwatan, kalian belum ada pada waktu itu. Fa'ahyaakum, yang kemudian aku adakan. Summa yumitukum, kemudian kalian aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian kalian aku hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia hidup adalah untuk hidup, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kesempatan-kesempatan hidup berbagai macam yang sudah Allah berikan pada saat dia hidup di alam jagat raya ini. Maka bagaimana nasib kita kalau ditakdirkan kita hidup dan seukur hirup? Apa bedanya kita dengan si domba? Kalau hidup hanya sekedar hidup, domba tidak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi manusia, maka manusia di hadapan Allah harus mempertanggungjawabkannya. Maka oleh karena itu, isma syita fa innaka mayitun. Silakan Muhammad, kamu mau hidup macam apa, terserah kamu, tetapi fa innaka mayitun, maka sesungguhnya kamu nanti bakal jadi bangkit, kamu nanti bakal jadi mayit. Sedangkan sifat mayit tadi dinyatakan bau, dan sesuatu yang bau harus segera dikuburkan. Ini para ikhwati. Adapun yang kedua, nasihat daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Muhammad, silakan kamu mau mencintai apa saja, mau menyukai apa saja. Apakah kamu menyukai alam jagat raya beserta isinya? Silakan. Masyi'ta, silakan. Man syi'ta, apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Fa innaka mufariquhu, maka pada suatu saat akan berpisah dengan kamu. Para ikhwati iman, kenikmatan dunia dihiasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Zayyana lin-nasi syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati wal dhahab wal khayl musawwamah. Ini adalah ciri-ciri daripada kebahagiaan dunia, di mana dunia dihiasi oleh apa yang tadi disebutkan oleh Allah, minan nisa, bahwasanya dihiasi pada pandangan manusia itu selalu condong kepada wanita. Islam tidak melarang, silakan. Kita mau mencintai wanita apa saja, orang mana silakan. Apakah dari bangsa sendiri atau orang luar, silakan. Islam tidak melarang. Yang kemudian wal banin, banyak orang yang mencintai anak-anak, silakan. Yang kemudian wal qanatiril muqantarati, yaitu perhiasan yang demikian menggiurkan, yang kadangkala mengabaikan kehidupan akhirat,
yang kadang-kala mengaburkan akidah kita, merusak tatanan daripada keimanan kita. Silakan. Yang kemudian wal khairil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda pilihan ini adalah sesuatu yang sangat dibanggakan. Orang yang memiliki kuda-kuda pilihan adalah itu menunjukkan terhadap status sosial orang-orang orang-orang yang kalau di kita sekarang ini barangkali konglomerat yang kemudian dianalogikan dengan zaman sekarang seperti kendaraan-kendaraan mewah, Lamborghini, Ferrari dan lain sebagainya yang harganya miliaran rupiah. Apakah dilarang oleh Islam? Tidak. Silakan. Tetapi ditegaskan oleh malaikat Jibril, fa innaka mufariquh. Semua yang kalian sukai, yang kalian cintai, maka pada satu saat akan berpisah dari kita. Istri yang cantik, suami yang ganteng, pada satu saat akan berpisah. Berubah status kita. Yang tadinya kita sebagai istri si A, sekarang menjadi seorang janda. Yang tadinya kita sebagai suami si B, sekarang kita menjadi duda. Lantas anak-anak kita menjadi yatim, yang kemudian tirkah peninggalan harta benda kekayaan kita akan menjadi warisan. Maka oleh karena itu mufariqu, pada suatu saat akan berpisah dari kita. Kita sudah lama diwafatkan, tapi harta kita masih ada di alam jagat raya ini. Maka oleh karena itu betapa meruginya manusia kalau dia dikatakan di alam dunia ini sebagai orang kaya raya, tetapi menjadi orang termiskin di akhirat nanti. Kenapa? Sebab dia tidak menjadikan harta kekayaannya itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini celaka, dan yang sudah barang tentu adalah bakal sengsara, sebab dia tidak mampu untuk menjadikan harta kekayaannya itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saudara hadirin, hamba-hamba Allah sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho. Adapun poin yang ketiga, nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasul, wa'man ma syi'ta fa innaka mansiyubi. Muhammad, silakan kamu beramal apa saja sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau melaksanakan sesuai dengan nafsu. Silakan. Mau lulus, mau bengkok, mau jalan, mau poek, ya silakan, terserah kamu. Masyita fa innaka mansiyubi. Tetapi perlu diketahui bahwasanya setiap amal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, nanti bakal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sebesar biji sasawi. Ya, bakal diperlihatkan oleh Allah, enggak bakal disembunyikan oleh Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula kebalikannya, dosa, kejahatan, kejelekan amal yang kita lakukan sebesar apapun nanti bakal diperlihatkan oleh Allah, nanti bakal dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu ada satu hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah yang ba'ul mayyita salasan, bahwasanya nanti yang akan mengantar kita dinyatakan oleh Rasulullah salah satu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah ahlu, keluarga kita, istri, suami, anak, tetangga, sahabat, itu ngantar kita. Yang kedua, wamaluhu, harta, seperti kendaraan, ya nanti akan mengantar kita, mobil, motor dan lain sebagainya. Yang kemudian wamaluhu, yang ketiga adalah amal. Dan ditegaskan oleh Rasulullah, fayarji Utsman, yang 2 itu pulang. Siapa yang pulang yang 2 itu? Ahluhu, istri pulang lagi kalau suaminya yang meninggal, suami pulang lagi kalau istri yang meninggal, anak-anak, tetangga, sahabat, semua pulang lagi. Yang kemudian malu, itu kendaraan yang selalu digunakan, ternyata pulang lagi. Wa yabqu ma'ahu, yang tinggal hanya 1, yang menyertai dirinya sampai hari berbangkit. Apa? Amal. Sedangkan amal, kita belum tahu amal mana yang lebih berat timbangannya. Apakah amal kebajikan atau dosa dan kejelekan? Maka oleh karena itu jelas bagi kita, setiap amal yang kita lakukan pasti bakal ada balasannya. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan adalah amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itulah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.